Pertama, yang tidak berdosa itu angkat tangan. Semuanya kita ya. Baik, kita akan memahamkan sedikit 3 langkah menghapuskan dosa kita. Pertama, taubat. Itu dulu. Ya, yang kedua ada amal soleh. Yang ketiga ada ujian. Ya, jadi kalau ingin dihapuskan dosa kita, 3 langkah ini bermanfaat. Ya, pertama taubat. Nah, termasuk seluruh dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat. Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 itu diingatkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nabi Adam ya diajar oleh Allah untuk bertaubat. Sudah kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebenarnya iblis juga diminta untuk bertaubat, tapi dia mengatakan ana khairu minhu, itu kesombongan dia. Jadi aba wastakbar. Ya, dia itu justru menantang. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Justru iblis itu mendendam. Saya akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang. Nah, taubat nasuha itu satu, menyesali perbuatan dosanya. Lalu dia minta ampun kepada Allah dan berhenti mengerjakan dosa tersebut. Bertekad tidak akan mengulangi. Jika terulangi, kembali minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, cepat kembali kepada Allah lalu minta ampun atas dosanya itu. Ya, dosa itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ampunan Allah. Atau bahasanya ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa manusia. Di situ posisi kita. Ya. Sehingga Nabi sendiri mengatakan at-taibu minaz-zambi kaman la zanba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Nah, bertobat ini termasuk dosa-dosa yang besar itu. Syirik, membunuh, berzina, judi, mabuk. Apalagi yang besar, riba. Itu masuk itu. Ya kan? Nah, gitu, masuk kelompoknya itu. Ya, yang kedua, ada dosa yang dihapuskan dengan amal. Ya kan? Umpamanya ini surat Hud 114. Ya kan? Wa aqimis shalah. Nih, dirikanlah salat wartafi nahar. Ya kan? Di siang hari atau bagian permulaan malam. Sesungguhnya kata Allah, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi setiap ada yang bersalah, iringi dengan perbuatan baik. Kalau tangan ini salah menampar orang tangan ini, maka buat kebaikan dengan tangan yang sama. Ya kan? Kalau dia tampar umpamanya anaknya umpamanya, dengan tangan itu dia elus lagi anaknya. Ya kan? Kalau dia tampar istrinya, dengan tangan itu juga dia minta maaf kepada istrinya. Jadi artinya mengiringi. Ya kan? Makanya kalau banyak melakukan perbuatan dengan harta, umpamanya harta-harta yang haram, maka harta itu yang dikeluarkan. Niatnya pertama sekali untuk membersihkan harta itu.
Ya kan? Untuk harta yang haram itu harus dikeluarkan, ya kan? Maka itu perbuatan baik itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, ya. Ini malahan, ya, malahan kedua-duanya bisa. Taubat iya juga, ibadah iya juga. Coba Ibu lihat di sini, surat Al-Furqan ini, saya bukalah. Ini yang saya tulis di sini yang ayat 70-nya. Tapi sebelumnya ada berapa dosa di situ? Al-Furqan ayat 70. Saya ingin yang di atasnya. Ada berapa dosa? Ayat 68 sampai ayat 70. 68 coba lihat di situ. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Apa makna dasarnya di situ? Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah atau bersamaan dengan Allah. Itu siapa itu? Kalau dia menyembah Tuhan bersamaan dengan Allah, itu berarti dosa syirik ini kan? Kebalikannya kan begitu ya. Orang yang tidak menyeru atau tidak menyembah selain atau bersamaan dengan Allah, berarti bahasa sederhananya orang yang berbuat syirik. Cuman bahasa Al-Qur'annya di sini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak ada Tuhan yang disembah bersamaan dengan Allah, Tuhan yang lain. Berarti kan syirik itu. Bahasa sederhananya orang apabila berbuat syirik. Jadi yang nomor satu ini adalah orang yang berbuat syirik. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallah illa bil haq. Orang yang di sini orang yang tidak membunuh. Berarti lawannya orang yang membunuh tanpa hak. Lalu wala yaznuna. Lalu orang yang berzina. Bara dosa kadangnya di situ. Kan disebut di ujungnya wa may yaf'al zalika yalqa azama. Kalau ikut di kerajuannya maka dia berdosa besar. Cuman bahasanya tidak disebutkan di situ ya, siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, tidak begitu bahasanya di sini. Justru orang yang tidak berbuat syirik, orang yang tidak membunuh kecuali yang hak, orang yang tidak berzina, kalau dia mengerjakan itu, begitu bahasa Al-Qur'annya ya. Kalau dia kerjakan yang tiga itu, ya kan, maka dia termasuk orang yang berdosa. Yudha'af lahu azabu yaumal qiyamah. Dia akan diazab dengan azab yang hebat di hari kiamat. Yang ketiga, wa yahlud fihi muhana, lalu dia kekal di dalam neraka itu. Kalau sampai di situ saja habis cerita kita. Kok sampai di situ saja ayat tua? Alah habis itu. Ya kan? Orang yang berzina masuk neraka, orang yang syirik masuk neraka, orang yang membunuh masuk neraka, kecuali orang nanti tadi itu kalau dia terlanjur berbuat syirik, kalau dia terlanjur membunuh tanpa hak, kalau dia terlanjur berzina, ya kan? Illa man taba, itu satu. Kecuali dia bertaubat. Wa amana wa amilan sholihah, itu dia. Beriman. Nah, coba beri pandangan Ibu yang baca ayat itu. Kecuali dia bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Kenapa di situ ada iman? Karena kalau dia berbuat syirik, imannya itu keluar. Kalau dia membunuh, imannya keluar. Kalau dia berzina, imannya keluar. Ketika dia menyesal melakukan itu, maka imannya itu kembali balik ke dalam dirinya.
Makanya kalau kekal dia mati dalam keadaan syirik, kalau dia mati dalam keadaan syirik, kekal dalam neraka. Kalau dia mati dalam membunuh, pasti dia masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan berzina, pasti dia masuk neraka. Kenapa? Imannya keluar. Wa amana, setelah dia menyesalnya, kadang-kadang kalau selesai kerja kok baru nyesal. Iya kan? Sudah terlanjur melakukan baru menyesal. Lalu datang imannya tu balik. Kalau datang imannya tu balik, ya kan? Wa amila amalan solihah. Kalau dia iringi dengan amal, lah dua tu, taubat satu, amal satu. Apa yang terjadi? Ini maha pengasihnya Allah. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah ganti kejahatan-kejahatan, dosa tadi itu, diinyo taubat, diinyo beriman, diinyo balik itu beramal soleh, maka dosanya itu, keburukan itu nyo ganti oleh Allah menjadi amal yang baik. Itu yang tadabbur kita. Jangan ragu-ragu, Ibu. Ya kan? Tobat lagi. Diganti oleh Allah. Kau rusak kok, kau rusak kok. Kau rusak kok. Dia tu dah buang-buang nak rusak kok. Ganti yang baru. Kau mengapa? Berarti taubatnya diterima Allah kan dari itu. Di akhirat betul. Dalam catatan Dibalik. dalam catatan kan ada yang mencatat amal dan perbuatan kita sehari-hari. Apabila kita taubat, dia hapus di catatan. Bagaimana kira-kira? Ini puncak keagungan Allah, kebesaran Allah tu di situ. Mangga ibu pikirnya yang tercatat lain. Tugas awak tu tiga saja nyo. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Mau dihapus, mau ditutupi, itu urusan Allah. Nah, urusan awak apa? Walladzina idza fa'alu nanda boleh istighfar untuk istighfar. Itu tak boleh. Seperti tadi itu. Bukankah Allah tu Maha Pengampun? Dah berzina kau tawah lagi keceknya. Nak. Itu yang namanya itu. Tu istighfar untuk istighfar. Nyoba istighfar kini untuk kerajo besok tu. Istighfar lah dulu, kau kerajo lah lihat kecek kan? Kan itu yang tak boleh tadi. Yang berputus asa benar tak boleh dong. Ya, coba lihat surat Ali Imran ayat 100. Ali Imran surat yang ketiga. Kok taubat lah ilah apa? Berdosa lah balik Pak Ustaz. Nah, awak jawab salah jo ayat kau. Ya nak. Ali Imran ayat 135. Ini dia 135. Ketemu? Walladina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ayat yang 35-nya dulu. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan jahat, perbuatan keji, perbuatan menganiaya diri sendiri. Ibu-ibu, kejahatan manusia itu ada dua ya. Ada yang kepada orang lain, ada yang kepada dirinya sendiri. Kalau dia membunuh, itu kejahatan kepada orang lain. Kalau dia mencuri, dia kejahatan kepada orang lain. Kalau dia berbuat syirik, kejahatan kepada dirinya sendiri. Kalau dia berzina, untuk dirinya. Baik pasangannya, lawan berzinanya, ya untuk dia, perbuatan diri. Kedua-duanya itu, mau dia berbuat jahat kepada orang lain, atau berbuat jahat kepada dirinya sendiri, zakarallah.
Pertanyaannya, siapa di antara awak kon nan sakali buat dosa sekemui duit? Ya kan? Berarti di sini maksudnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Terlanjur dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat aniaya kepada orang, kepada diri sendiri, zakarallah. Yang penting dia ingat kepada Allah ketika berbuat dosa itu, fastaghfaru li dzunubihim. Lalu dia minta ampun dari dosanya itu. Allah pasti tidak ada yang akan mengampun lagi kecuali hanya Allah. Maka itu terlanjur berbuat dosa, taubat. Terlanjur berbuat dosa, taubat lagi. Yang tidak boleh berniat berbuat dosa dengan taubat yang kita lakukan. Istighfar salah dulu, beko ulang lawan dia. Itu tidak boleh. Ya kan? Itu yang dikecilnya tadi itu. Bukankah kau tahu Allah itu Maha Pengampun ya? Sudah berzina tuh, betawaf lagi kecil. Nanti kalau mak paruinya situnya. Kalau seandainya pas sedang berzina langsung mati bakir gitu. Itu yang perlu khawatir. Ya, Bu. Ini Ustaz, ada dosa tadi disebutkan bahwa orangnya dosa riba itu kan dosa besar. Jadi dalam kehidupan kita terlepas dari pikiran kita yang sangkut paut bank dengan bank utang di bank. Terus kita kan sudah bertobat, tapi yang utang ini mungkin jangka waktunya sampai 10 tahun atau 15 tahun. Mau dibayar dengan kita bertobat tak ada uang. Terus kan terlanjur tuh Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Gini aja, kalau soal bank yang pertama, yang belum minjam di bank nggak usah minjam di bank. Yang sudah terlanjur minjam dengan bank dilunasi. Yang tidak punya uang untuk melunasi diansur-ansur dan bermohon kepada Allah supaya bebas dari hutang bank itu. Ya kan? Dia akan bertahap. Seperti contoh begini. Dulu mabuk-mabukkan itu seperti minum kopi teh. Seperti di Minang lah, asal cara sekete itu kopi teh goreng pisang. Pagi-pagi ada minum kopi, sekali-sekali teh talua. Seperti itu orang minum khamar. 3 tahap di situ. Tahap pertama, ya kan? Khamar itu ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamr. Jika bertanya kepadamu tentang khamar, katakan kul. Jawab, ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Itu ilmu dulu dikasih. Ya, ibu baru tahu bank ini. Kalau dulu 20 tahun yang lampau bank itu mubah aja semuanya itu kan. Baru terakhir ini keluarlah fatwa, ini bank konvensional, ini banknya syariah gitu kan. Nah, bertahap kita, ya kan? Udah paham kita mulai. Yang kedua, apakah orang Arab itu berhenti melakukan itu apa belum? Tidak, ya kan? Mereka tetap aja minum. Pas minum, waktu sholat masuk. Lalu ketika dia membaca menjadi imam, nyeputar-putarlah surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'aminu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Mabuk. Nak selesai turun ayat wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kamu salat dalam keadaan mabuk. Berhentinya mabuk? Belum. Padahal punya risikonya tadi kan. Punya sehati. Pada mabuk lo solat. Sudah solat salah. Tolong disimpan dulu. Beko sudah solat beko. Sudah solat karena memang belum ada larangan. Dididik dulu umat ini. Iya kan? Jangan kamu solat. Jangan sama lo jauh orang perokok baca buku. Orang perokok berat dia baca buku, ketemulah 40 macam racun berbahaya dalam rokok. Semenjaknya membaca rokok, membaca buku, berhenti dia. Mengapa berhenti? Membaca bukunya berhenti gitu. Bukan sholatnya yang berhenti. Harusnya kan mabuknya berhenti, tapi mereka siasati. Terakhir baru ada kalimat turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, jauhilah itu.
Nah, sejak itulah maka hukum minum khamar haram. Begitu juga kita sekarang ini. Yang sudah terlanjur dengan bank, yang belum pernah berurusan dengan bank, berhenti. Tidak usah lagi berurusan dengan bank. Yang sudah terlanjur, mulai berhenti. Kalau bisa berhenti, tutup. Yang tidak bisa, ansur. Ya kan? Jangan terlalu ekstrim banget Pak. Berhenti total kini kau. Sian bakal rajo di bank berhenti. Mereka nyobeh ngale-ngale parfum sudah tu itu tanahnya anaknya menyasanya sudah tu ustaz nama ngaji tadinya yang selain hidup tu beransur-ansur di situ ya. Kemudian berdoa kepada Allah, berusaha sehingga bebaslah dari bank itu. Sama dengan orang yang sudah kecanduan merokok lalu datang haram rokok, ya kan? Yang tidak merokok jangan merokok, yang sudah merokok kurangi merokok. Ya kan, sehingga ujung-ujungnya dia nanti mungkin patangku sabungkui sehari, ya kan, kini sabungkui aja tapi seminggu lah, ya kan, besoknya mungkin satu bungkus, ya sedap pergaulan saja lagi, kemudian berhenti merokok, kan begitulah beransur-ansur, ya kan. Nah, kembali kepada kajian kita ini, tadi ada 3 tadi itu kan. Nah, ada taubat di situ, ada amal soleh di situ, kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Ustadz, itu musibah. Musibah itu bagian dari pengurangan dosa. Cuman jangan ditunggu musibah dulu. Iya kan? Tidak boleh lo minta musibah. Kalau dia sabar dalam menghadapi musibah, maka musibah itu mengurangi dosa. Ibu pilihlah porsinya yang mana akan mengurangi dosa. Dengan taubat kah? Dengan amal soleh kah? Atau tunggu musibah gitu ya. Itulah kondisinya tentang dosa tadi itu. Oke.